sih yang harus diajarkan pada anak-anak ya alimu awladakum bisolah wa qiraatil Quran. Itu basic. Dan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu itu sudah bisa, nggak bisa tawar-tawar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sukmahati, kantor Kementerian Agama yang berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua kembali pada sesi klinik suluh, di mana sesi ini kita akan menghadirkan para penyuluh agama Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Magelang yang bertugas di beberapa kecamatan yang mereka tentunya memiliki program-program unggulan yang menjadi spirit pengabdian penyuluh untuk negara ini. Oke. Dan alhamdulillah hadir pada sesi ini Ustadzah Hikmatul Mujibah. Betul ya? Biasa yang betul ya, dilahirkan di Magelang. Betul. Asli putra daerah ya. Ya, di 3 April tahun 85 yang lalu. Berarti sudah umur berapa nih? 25. Hampir 40. Hampir 40 ya. Hampir jadi rasul nih. Karena Nabi Muhammad ini kan jadi rasul di usia ke-40, jadi masa-masa matang gitu ya. Matang dalam hidup dan karirnya tentunya. Mbak Hikmatul Mujibah ini adalah penyuluh agama Islam P3K di KUA Windusari, betul ya? Sudah berapa tahun jadi penyuluh? Mulai lulus kuliah berarti sekitar 10 tahunan. Wah, 10 tahun ya, luar biasa. Alhamdulillah Mbak Hikmatul Mujibah ini tersesat di jalan yang benar ya. S1 di UIN ya. UIN, dan alhamdulillah berkarir di penyuluh agama hingga alhamdulillah hari ini sudah menjadi ASN. Dan beliau ini adalah pengasuh di beberapa lembaga Al-Qur'an. Ada Rumah Tahfidz Al-Qur'an, dia asuh juga. Kemudian TPQ juga Majelis Taklim yang menjadi binaan harian atau mingguan atau bulanannya ya. Hampir jarang di rumah dong, berarti banyak kegiatan di luar ini. Dikondisikan. Bisa dikondisikan ya. Bisa dikompromikan ya sama suami di rumah ya, nggak diprotes. Didukung. Oh, alhamdulillah didukung. Subhanallah. Karena bikin ribet justru. Ya, dan ternyata Bu Hikmatul Mujibah ini punya hobi loh. Ya, hobinya menarik, nonton film. Kenapa kok suka nonton film nih? Karena satu, menikmati wifi. Wifi ya, mumpung ada wifi di kantor bisa lihat. Dan biar nyambung ketika ngobrol sama anak-anak. Oh iya ya, jadi nyambung ya ketika anak cerita. Biar tidak dibohongi juga sama anak-anak gitu. Memfilter. Oh, yang betul begini, harusnya begini. Ini loh teladan yang bisa diambil dari film itu, ini loh. Jadi tidak sekedar hanya ngikutin alur ceritanya saja, tapi bisa ngambil teladan-teladan yang bisa diterapin gitu ya. Memfilter. Referensi apa yang harus ditonton dan tidak yang jelas. Gitu. Pilihan-pilihan film yang baik dan yang tidak baik itu ya. Betul, karena sekarang beredar ya. Kayak kapas itu. Banyak banget. Oke, sahabat Sukmahati yang berbahagia, kali ini kita akan ngobrol nih tentang program binaan atau unggulan Bu Hikmatul Mujibah. Ini punya Rumah Tahfidz Al-Qur'an yang diterapkan di lembaga formal. Ya, tepatnya di sebuah madrasah Sanawiyah Ma'arif Windusari di Ngadi Gunung Windusari ya. Ini gimana ceritanya itu? Apa potensi yang dimiliki di sana sehingga hari ini yang dulu ceritanya muridnya hanya terhitung kancing baju ya, benik sebanyak benik, itu sekarang jadi kelasnya gemuk-gemuk karena program RTQ yang dipadukan di madrasah itu. Ya, monggo bisa diceritakan. Terima kasih.
Selamat pagi sahabat Sukma Hati kemudian agama Kabupaten Magelang yang berbahagia. Mohon izin untuk bertukar pengalaman. Bertukar pengalaman seputar. Berarti saya harus ngasih pengalaman juga ya. Waduh, saya nggak punya pengalaman ini. Dikasih pengalaman karena lebih dulu melaksanakan saja Pak. Iya. Jadi berangkat dari problematika yang ada di masyarakat bahwa anak-anak di usia kelas 6 SD, kelas MTS itu rata-rata mereka sudah tidak mengaji lagi di rumah, baik di TPQ maupun madrasah yang ada di rumah. Itu menjadikan sesuatu yang istilahnya sangat rugi karena jenjangnya 3 tahun. Meskipun slogan Ayo Mondok itu sangat luar biasa, tapi pasti ada anak-anak yang tidak mondok. Dan ketika di usia MTS, SMK sudah tidak ngaji, itu sangat disayangkan sekali. Maka kami mencoba untuk menerapkan program mengaji di madrasah, salah satunya lewat Rumah Tahfidz Al-Qur'an madrasah. Jadi terpadu ya. Mau tidak mau anak-anak di usia MTS itu mengaji by system. Mau tidak mau mereka mengaji di madrasah. Dan itu ternyata luar biasa. Selain kemudian menjadi program unggulan di madrasah kami, itu juga menjadi istilahipun mengurai problematika tadi. Dan banyak sekali barokah lah istilahipun yang kami dapat selain mutu madrasah kemudian dipercaya oleh masyarakat dengan banyak putra-putri kami yang bisa memenangkan event-event kejuaraan prestasi di event-event musabakoh ya. Dan juga ketika ada di masyarakat itu mereka sudah berani untuk mengimami dengan surah-surah dan bacaan yang baik. Itu sudah poin yang luar biasa, sehingga ketika dulu kami pernah di titik satu kelas itu cuma 9 anak, sekarang kita sudah 2 kelas yang gemuk biasa. Dan ada beberapa alumni itu yang diterima di pondok-pondok favorit Pak, seperti Pandanaran itu ada 4 orang free semuanya. Free ya? Ada ada yang di Manpayaman karena dia menangkan lomba tahfidz sekabupaten dan kota tingkat MTS SMP. Itu alhamdulillah. Dan yang paling penting penanaman karakter lewat pendidikan Al-Qur'an. Bagaimana mereka beradab ketika baca Al-Qur'an, bagaimana mereka menjaga kebersihan lewat wudhu, bagaimana hukum bersentuhan dan lain sebagainya ketika mereka sudah dan lain sebagainya. Itu learning by system. Jadi mereka itu tanpa terasa sudah diterapkan dalam keseharian, termasuk masalah kedisiplinan. Oke. Sebenarnya lembaga bisa makmur gitu. Sebenarnya yang dimiliki itu apa aja sih? Dari sisi mungkin perangkat-perangkatnya atau sistemnya seperti apa yang dimiliki atau SDM-nya? Sebenarnya sekolah kami itu sekolah kecil dan kami benar-benar harus memutar otak bagaimana mencari program yang itu mungkin untuk dilaksanakan karena faktor finansial dan lain-lain beda dengan sekolah yang sudah besar. Akhirnya trial and error. Ada errornya juga pernah. Ada errornya. Pernah berganti-ganti metode kali ya. Sistem akhirnya gitu. Kami menerapkan program Rumah Tahfidz ini sebagai program Rumah Tahfidz dengan menerapkan beberapa inovasi dengan mencari metode yang pas. Berarti yang pertama punya metode ya, ada metode pilihan ya di antara sekian banyak metode ya. Metode itu kan torikoh, cara bagaimana belajar. Boleh metode apa saja. Banyak sekali metode hampir 100-an, mau yang bu'a, mau qiraati, tilawati. Yang penting SOP metodenya diterapkan. Jangan main comot nyari ringannya. Yang penting diterapkan karena kunci keberhasilannya itu di penerapan SOP-nya, kedisiplinan mengikuti alur pembelajarannya, bagaimana gurunya, bagaimana siswanya yang harus laksanakan gitu ya. Itu pertama itu metode. Yang kedua apa nih?
Yang kedua komitmen, Pak. Komitmen, wah ini Komitmen ini yang kata yang berat ini. berat sekali. Ringan diucapkan tapi berat dilaksanakan. Kami melaksanakan RTQ ini di jam ke-0, Pak. Jam 0, berarti jam 6. Kita masuk jam 6.15 lah. Itu Emang anak-anak deket-deket situ aja? Kami mengusahakan ini bekerjasama dengan Ansor, itu punya mobil. Oh gitu, mobil layanan. Mobil layanan itu kami kerjasama untuk menjemput anak-anak yang jauh, Pak. Jadi dari pesantren ada antar jemputnya ya. Antar jemputnya. Dulu nyaman itu, enak. Dulu anak-anak alhamdulillah konsekuensinya bagus, bahwa mereka yang jauh pun jam 6.45 itu persis sudah di madrasah. Wah, kerennya. Awali dengan sholat duha. Oh ya, jadi pertama metode, yang kedua komitmen ya. Bagaimana saling kuat dalam menjaga melaksanakan program-program itu ya, baik itu dari sisi guru, siswa, juga elemen masyarakat ya. Tadi disebutkan ada kerjasama dengan Ormas Pemuda Ansor yang punya mobil layanan untuk support di dakwah pendidikan gitu ya. Ada apa lagi kira-kira? SDM lah. SDM ini yang kita juga membina bagaimana guru-guru yang ada kita berdayakan untuk mengajar. Entah itu guru matematika, entah itu guru semuanya tetap harus kadang-kadang malu udah besar ngaji lagi. itu waktu khusus ya? Kita learning by doing, Pak. Learning by doing. Learning by doing karena tapi kalau tadi metode katanya qiraat yang dipakai ya, itu kan disiplinnya tinggi tuh. Disiplin tinggi, dan memang guru-guru itu pertama memang kita MOU sama qiraat pusat, terus dibina oleh Pak Salam, guru-gurunya. Pak Ustaz Fathu Salam. Ustaz Salam itu dibina dulu. Setelah itu kita learning by doing. Ngajar dulu, yang penting dari ngajar itu pinter sendiri kata beliau. Kita mantep bismillah. Learning by teaching apa gimana nih? Jadi kalau mau ngajar harus siap dulu gitu ya. Jadi harus learning dulu gitu ya. Dan banyak guru-guru yang kemudian tuh berhasil pasah. Oh, akhirnya santri dapat, guru duluan dapat. Hampir berbarengan. Hampir berbarengan. Oh, jadi tidak harus protap ini, gurunya harus ready dulu. Kemudian kalau udah ready baru boleh bimbing ngaji anak, enggak gitu. Belajar bersama. Memang sudah ada satu guru yang sudah taseh, itu kan berarti sudah absah lembaganya untuk mengkader, menerapkan metode itu. Terus semuanya belajar. Jadi ada metode dengan qiraati, komitmen, SDM. 3 ini ruhnya ya, spirit utama yang harus dikuatkan bersama-sama ya, baik internal lembaga maupun masyarakat gitu ya. Nah itu ini kan sekarang lagi bisa dibilang lagi manisnya ya, udah jalan. Banyak yang pada studi tiru ke sana dari berbagai lembaga pendidikan maupun masyarakat yang ingin belajar bagaimana bisa niru gitu ya. Nah tentu ada hal-hal yang dan catatan kesulitan, hambatan yang pernah ditemui selama proses ini apa? Hambatan yang paling kami rasakan itu satu waktu ya, karena kita di lembaga pendidikan formal, kita harus menyesuaikan dengan jadwal mengajar, jadwal pembelajaran KPM di madrasah. Ya kan jam 0 kan udah semuanya ada jam 0-nya semua di depan. Itu yang mengkondisikan di jam 0 itu baik gurunya maupun siswanya. Oh ya, karena guru itu kan banyak kegiatannya. Banyak sekali, mereka harus menyiapkan perangkat pembelajaran, harus macam-macam sekali tugas guru sekarang. Nah, itu yang paling sulit. Keterbatasan waktu. Tapi kan bisa terjadwal ya, walaupun terjadwal tapi masih terjadwal. Kadang juga misalkan guru yang mengajarkan, guru yang punya jam pertama, kadang-kadang beliau ada acara di luar dan lain sebagainya. Nah itu berarti ketika jadwal ya kita harus siap tukeran waktu. Karena ngasih kode ya. Satu guru tidak mengajar berarti pada hari itu berapa puluh siswa nggak ngaji. Padahal itu amanah. Dan itu sudah disepakati sesama guru ya. Ketika saya jam utama nih mau ada acara keluarga selamatan gendurenan dulu, nggak bisa berangkat pagi gitu. Itu minimal ngabari Pak. Minimal harus intent ya. Konfirmasi. Oke, terima kasih. Ada lagi kira yang
Kalau biaya gimana biaya? Apakah dengan program itu biaya masih bisa ditekan apa harus dipenuhi sebagaimana idealitanya? Jujur saja, kenapa kita pilih program ini dari awal? Ini program yang paling realistis secara biaya untuk terapkan di sekolah kami yang masih ringkisan hasil itu, tidak punya finansial yang sudah paling ekonomis gitu. Paling ekonomis. Tapi mungkin ada tuh ya, mungkin karena ada sesekali mendatangkan guru senior, menghadirkan yang bukan guru tetap di situ kan ya, sehingga menambah beban bukan anggarannya harus ditambah gitu nggak? Ada iuran plus gitu nggak untuk RTQ-nya? Sementara ini kita tidak ada iuran plus. Jadi include di SPP-nya gitu. Include di SPP-nya, dan entah namanya barokah itu ada saja, Pak. Barokah itu ya. Ada saja yang untuk RTQ itu kita melaksanakan kegiatan entah air sana dan apa itu hampir kita tidak kekurangan khusus RTQ-nya. Padahal kalau di sekolah itu untuk kegiatan lainnya harus dianggarkan dari awal. Tapi alhamdulillah RTQ ini ada saja. Ketemu dengan Pak Yaifatul Salam dan sebagainya itu orang-orang yang ikhlas. Kadang kita istilahnya pun bisa saja mesti dikembalikan ke madrasah. Ya, saya cukup kenal lama dengan beliau ya, luar biasa. Pengabdian di Al-Qur'annya luar biasa. Pendekar Al-Qur'an Magelang itu beliau, termasuk Bu Hikmatul Mujibah ini juga pendekar nih. Sri Kandi Al-Qur'an Magelang ini ya. Dan tentu dari sekian perjuangan melewati rintangan dan hambatan itu ada harapan, impian besarnya apa kira-kira yang bisa dijadiin spirit jamaah semua, netizen, sahabat Sukma Hati untuk ditularkan ya, monggo. Misalkan atau seandainya lembaga formal itu memasukkan program rumah tahfidz, itu akan sangat luar biasa bagi kemajuan madrasah. Gitu. Bahwa Al-Quran itu basic untuk diajarkan kepada anak-anak. Apa sih yang harus diajarkan pada anak-anak? Ya alimu awladakum bisolah wa qiraatil Quran. Itu basic, dan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu itu sudah nggak bisa tawar-tawar, Pak. Kenapa kita tidak menerapkan itu dulu sebelum menerapkan program unggulan yang lain? Itu ya. Mungkin, itu spirit utama di situ ya. Al-Quran menjadi sumber inspirasi, sumber semangat, sumber inovasi dan barokah. Kalau barokah ini nggak ada kurangnya. Rezeki ada di mana-mana. Tidak didapat di situ, dapat di yang lain. Dan yang jelas dengan program RTQ yang diterpadukan di madrasah ini memberikan nilai plus yang luar biasa, sehingga animo masyarakat untuk menitipkan para siswa di sekolah itu banyak secara kuantitas, dan tentu secara kualitas juga ada standar terukur, dan tentunya karakter lebih unggul daripada yang lain, lebih terjaga gitu ya. Dan kita ingin mendengarkan, menyimak closing statement dari Ustazah Hikmatul Mujibah untuk pentingnya RTQ masuk di sistem pendidikan formal madrasah. Terima kasih Bapak. Saya kira perlu kita bangun kesadaran bahwa tidak ada yang lebih penting daripada menuju kepadanya, kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan cara memindahkan baris-baris ayat Al-Quran ke baris tingkah laku kita dan anak didik kita. Semangat selalu untuk berkhidmat di pendidikan dan kebenuluan. Luar biasa, luar biasa. Oke, sahabat Sukma Hati kantor Kementerian Agama yang berbahagia, demikian tadi bincang kita Klinik Suluh bersama Ustazah Hikmatul Mujibah, penggiat rumah tahfidz Al-Quran terpadu di madrasah. Semoga perbincangan ini bermanfaat dan memberikan inspirasi terbaik untuk kita semua, dan tentunya kita juga ikut ngalah barokah dari Al-Quran yang selalu kita misikan di mana dan kapanpun. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.